Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan oleh Allah atas izinnya, atas barakahnya, atas kenikmatannya bisa bersama-sama berkumpul di majlis yang agung memperingati hari Isra dan Mi'raj manusia yang paling agung. Peristiwa yang agung yaitu berjumpanya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah berkat pertemuan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kelak menggolongkan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah malam ya, karena mulainya juga malam tadi ya, jadi waktu sudah malam. Untuk menyebut satu persatu ikut sama ketua panitia Mas Ismail. Saya lihat tadi 2,5 jam kepada yang terhormat, nggak apal saya satu persatu. Cuman yang saya apal, yang saya ingat diantaranya ibu kita, ibu kepala desa. Yang kita ingat Bapak RT, karena 2 orang inilah yang menjadi pengayom kita. Kalau lupa, oh bahaya sekali kita ya. Insya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah memanjangkan usia beliau berdua, begitu dengan staf-stafnya, diselamatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para sepuh lan bini sepuh, para haji sepuh, para asatidah, Ketua PCNU Kabupaten Pasir, orang tua saya, orang tua kita sama-sama ya, yang telah hadir ke tempat ini. Beliau juga termasuk salah satu penyemangat saya di daerah Pasir. Tak lupa juga kepada komandan saya yang selalu eksis, selalu semangat dan memberi semangat kepada saya, yaitu Bapak Toto, yang tadi kebetulan datang sesuai kata Rasul, anta ma man ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Beliau ini paling cinta dengan lagu apa tadi? Ture Putih. Pas beliau datang pas Ture Putih. Subhanallah. Inilah menunjukkan bahwa beliau orang yang sangat semangat. Sebetulnya beliau ini mau ada tugas besok pagi-pagi. Kita bilang, Pak Toto, kalau tidak datang malam ini ke Batu Sobang, saya batalkan saja. Gitu. Akhirnya beliau pun juga datang. Takut, saya mau bilang gitu sama beliau, takut karena apa? Waktu saya di DP-nya itu saya lihat biasanya gambarnya beliau dengan gagahnya. Ini tadi begitu saya lihat langsung saya matikan karena apa? Gambarnya pistol. Wah, ini kalau saya salah bicara, ya sudah. Angel. Dan juga orang tua kita sekalian, panutan kita sekalian, Sahibul Bait Romo Kiai Haji Abdul Ghaffar, yang telah membuka waktunya, membuka rumahnya, kesempatan untuk kita kumpul bersama tempat ini. Dan Habib saudara kita fillah wa fillah Al Habib Hadi Ali Drus, yang mana saya agak pangling ya. 3 tahun yang lalu jumpa pertama sama saya di Batu Sobang sama beliau gemuk. Kali ini super gemuk. Saya tanya, karena apa? Lockdown, seperti saya. Lockdown saya ini naik hampir 10 kilo. Alhamdulillah.
setahun kada keluar dari rumah, makan tidur ya, makan guring, akhirnya seperti itulah. Dan tim hadroh siapapun MWC NU yang ada di Batu Sopang, yang ada dimanapun berada, yang hadir di tempat ini, yang tidak bisa sebut satu persatu, tadi pesannya jangan lupa Beb, dengan saya, dengan kami nanti di surganya Allah. Ini doa buat saya aminkan, bukan karena lupanya, berarti beliau mendoakan saya masuk surga, saya aminkan. Yang tidak mungkin saya lupakan Pak Iswanto, tidak mungkin saya lupakan. Karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, akses sama saya di Facebook tidak berhenti. Yang kedua, beliau bendahara. Wah. Luar biasa, basah. Makanya dia mengatakan tadi, lemah teles kepes kalau ini bukan basah. Dekat sama bendahara itu paling enak lah, insyaallah. Tolong Pak Is sedikit lah, besok saya kembaliin. Ya itu dah. Ketua mana izinnya? Cuman teken kalau ketua itu, tidak bisa ngeluarin apa-apa. Bendahara saya ingat insyaallah sampai mati. Alhamdulillah, supaya tidak ngantuk. Ya, kenapa tadi saya bilang ini sebetulnya kalau secara peraturan tadi ini yang telah dirancang oleh sesepuh kita, ya Pak Nurul mengatur, Beb nanti sementara tausiah Beb time out. Waduh, ini agak saya pikir kalau time out di waktu tausiah, ya kalau saya ingat apa yang saya bagikan, kalau lupa akhirnya kelihatan asli saya kan gitu. Oh, saya putar balik 2 lagu untuk menjual aset, menjual kapling surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata alhamdulillah di malam hari ini kapling surga habis semuanya, oleh orang-orang yang ada hadir ke tempat ini. Ternyata telah tertutup semua. Amin ya rabbal alamin. Harapan kita gitu aja, berdoa yang baik di malam yang mulia, insyaallah kabul. Subhanallah, di malam hari ini kapling surga terjual dengan uang sebanyak 19 miliar. Oh, 1.909.000. 1.909.000. Ingat promo di Matahari, dijual murah ya, bonus harganya 999.000, kurang 1.000, taruh 1 juta enggak, 999. Ini sama 909 kurang 1.000, nanti yang 1.000 dari saya. Alhamdulillah, insya Allah ini barokah, dan insya Allah dengan hasil di malam hari ini tidak melihat jumlahnya, lihat barokahnya. Insya Allah dalam waktu secepatnya terbangunlah musola yang ada di tempat ini dan bisa manfaat untuk masyarakat sini pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin lagi, itu kan UAS, tambahin lagi kan UAS ya, UAS Banjar. Kalau yang merintahkan bendahara saya teruskan. Iya, basah kok ya. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita memperingati satu peristiwa yang super agung. Peristiwa manusia yang agung dengan peristiwa yang agung untuk berjumpa dengan zat yang menciptakan keagungan. Ini cerita judulnya peristiwa agung yang terjadi pada seorang yang agung, yang menjadikan adalah zat yang menciptakan keagungan. Peristiwa yang agung yaitu peristiwa berjumpanya seorang kekasih dengan yang dikasihinya, antara Allah dengan baginda Muhammad SAW dalam satu peristiwa yang agung yaitu Isra dan Mi'raj, yang menjadi salah satu untuk menjadi bintang filmnya yaitu baginda Muhammad SAW, manusia yang paling agung. Skenarionya yang zat pencipta keagungan yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau peristiwa agung yang terjadi pada manusia yang agung, yang menjadikan zat yang maha agung yang hadir pun insya Allah akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini mari kita sedikit berbicara tentang keagungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut
efek sampingnya kepada umat-umatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah itu tatkala memerintahkan hambanya dalam semua perintahnya, Allah tidak ikut serta dalam perintah tersebut. Allah perintahkan umat manusia untuk menjalankan sholat fardu, Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua dan hormat yang tua, Allah tidak berbakti dengan orang tua karena lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya Allah hanya Allah perintahkan untuk umat manusia untuk mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang Allah perintahkan yang tidak kalah daripada perintah sholat, yang tidak kalah daripada perintah puasa, tidak kalah daripada perintah berbuat baik, tidak kalah dengan perintah haji dan lain sebagainya, yang mana perintah tersebut sebelum Allah perintahkan kepada umat manusia, Allah mendahului menjalankan perintah tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat senantiasa. Yusallun itu senantiasa dalam artian tidak ada waktu luang sedikit pun tanpa solawat. Dari sebelum terciptanya baginda Muhammad, Allah sudah bersolawat. Terciptanya cahaya baginda Muhammad, Allah bersolawat. Terciptanya makhluk-makhluknya Allah, Allah bersolawat kepada baginda Muhammad. Sampai terciptanya Nabi Adam pun Allah bersolawat. Sampai terciptanya Nabi Muhammad, Allah bersolawat. Sampai detik ini pun Allah bersolawat. Besok pun dan sampai kiamat tetap bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Itu yusallun, senantiasa bersolawat. Allah dan malaikatnya. Setelah Allah menjalankan, Allah perintahkan para malaikat-malaikatnya yang selalu bersolat pada baginda Muhammad. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setelah Allah menjalankan sholawat tersebut, Allah tidak berhenti bersolat kepada baginda Muhammad. Allah memerintahkan malaikatnya bersolawat kepada baginda Muhammad, baru umat-umat yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak semua manusia. Allah ciptakan manusia di dunia ini miliaran manusia. Allah ciptakan manusia miliaran di dunia ini. Dari miliaran tadi Allah saring lagi, Allah ambil yang baik menjadi orang Islam. Yang tidak Islam lepas. Ada sarinya di situ yang bernama orang Islam. Tidak berhenti di situ, Allah saring lagi umat Islam tadi ini menjadi saripati yang bernama orang iman. Nah ini yang ketiga, ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang tertentu yang mau sholawat berarti saripati orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau sholawat, siapa orang yang sholawat kata Rasulullah? Orang yang bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling, kalau bahasa Inggrisnya cetil, util, itu bahasa Inggrisnya, yaitu orang-orang tatkala kata Rasulullah, yaitu orang-orang kalau disebut namaku tidak bersolat kepada diriku. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Orang yang paling kikir, orang yang paling jahil, orang yang paling util, yaitu orang-orang yang disebut nama Muhammad tidak bersolat pada baginda Muhammad SAW. Makanya kita kok mendengar orang menyebut Nabi Muhammad kita sholawat, itu bukti bahwa kita ini termasuk orang iman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Habib Umar bin Hafid menerangkan, manzilatak inda rabbik, tergantung tempat kedudukan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inda qadri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kedudukan kamu di hadapannya Allah itu tergantung seberapa besar kamu ikut kepada Nabi Muhammad. Makin cinta, makin dekat kepada Allah, makin tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita pun tahu kedudukan kita bagaimana di hadapan Allah tergantung cinta kita kepada baginda Muhammad. Tergantung bagaimana kita itba, mengikuti baginda Muhammad, ikut arkan perbuatannya, ikut akhlaknya, ikut ubudiyahnya, ikut segala macam kehidupan sehari-hari kita ikuti. Sebesar itulah kedudukan kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Makin jauh dengan Nabi Muhammad diri kita, tidak pernah ikut ajaran Nabi Muhammad, tidak pernah bersolat kepada Nabi Muhammad, berarti paling jauh kedudukan kita di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Dan insya Allah di malam hari ini salah satu inda qadri Nabi Muhammad, pembuktian ikut kita kepada baginda Muhammad SAW. Amin. Dengan apa? Mengikuti acara Isra dan Mi'raj, acara yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Kita bayangkan, ini kemuliaan yang tidak mungkin terjadi kecuali hanya untuk baginda Muhammad SAW. Malaikat Jibril itu ya, Sayyidul Malaikah, ketuanya malaikat, penghulunya malaikat, malaikat Jibril yang punya tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada segenap para nabi dan para rasul. Kalau bahasa ekspedisi, kurir. Nah, ya, karena kita dekat sama Kediko, dekat lainnya, kita bahasa kurirnya Allah adalah malaikat Jibril kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semua para nabi, kurirnya malaikat Jibril. Tidak satu pun para nabi itu dapat perintah dari Allah, dapat wahyu dari Allah tanpa malaikat Jibril, tidak ada. Semua melalui malaikat Jibril. Tetapi belum pernah sekalipun malaikat Jibril berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah malaikat Jibril berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu Isra dan Mi'raj, dari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ditemani oleh malaikat Jibril atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, bawa kekasihku Muhammad berjumpa denganku di alam di mana di Lauhul Mahfuz. Ditemani minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ditemani malaikat Jibril ke Palestina di Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa berjumpa dengan para anbiya dan mursalin. Di waktu itu Nabi Muhammad diperintahkan sholat 2 rakaat dan para rasul tadi memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Setelah itu diajaknya oleh Jibril naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7 yang ditemani oleh malaikat Jibril. Tidak dilepas. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-7 ditemani malaikat Jibril. Begitu selesai di langit ke-7, diteruskan ke Sidratil Muntaha. Di depan pintu Sidratil Muntaha, malaikat Jibril kata, ya Rasulullah, kafa, cukup, aku berhenti di sini. Jangan, dari malaikat Jibril, aku takut tidak bisa ya Muhammad. Aku tugasnya menyampaikan sampai ke tempat ini, ke Sidratil Muntaha, ke atas, tugas engkau pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dawuh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap Nabi Muhammad tidak mau. Tapi malaikat Jibril, ya Rasulullah, kalau aku langkahkan satu langkah kakiku menginjak pintu Sidratil Muntaha, maka akan terbakar hangus saya punya tubuh ini. Padahal malaikat Jibril itu satu sayapnya kalau dibentangkan dari timur ke barat, satu sayap. Padahal malaikat Jibril itu dalam sebuah hadis dikatakan lebih dari 360 sayap yang ada pada tubuhnya. Tidak mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Muhammad yang langsung mau masuk Sidratil Muntaha dan berjumpa dengan arsy Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah perjumpaan antara Al-Khaliq dan makhluk, antara kekasih dan yang dikasihinya, antara yang dicintai dan yang mencintainya. Berjumpalah Allah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di waktu itu setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad karena haibahnya Allah, karena agungnya Allah Subhanahu wa taala, di tempat itu Nabi Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa mata baginda Muhammad tidak mampu memandang zatnya Allah yang begitu haibah, yang begitu maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, tapi mata basar, ya, ainul basar, mata yang ada di hati yang memandang Allah Subhanahu wa taala, seraya sujud dan mengucapkan salam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan Allah kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengar salam baginda Muhammad, Allah membalasnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah diagungkan oleh Nabi Muhammad, kemuliaan, keagungan, rahmat dan kemuliaan, semuanya kenikmatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas daripada itu, ya ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan untukmu hai Nabi Allah, rahmatku untukmu ya Rabbi Allah, barakahku untukmu ya Nabi Allah, keselamatanku untukmu ya Rasulullah, kemuliaanku untukmu ya Rasulullah, semua untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan Rasul diberi segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau saya, ya, mungkin panitia, mungkin juga mohon maaf kalau saya ini berjumpa dengan ibu kepala desa, misal saya dikasih umpama, ya, ini kita contoh aja, ya, contoh aja, mohon maaf ibu kepala desa, ya, mohon maaf, tapi kalau nanti real juga tidak ada masalah, saya terima juga. Dikasih amplop misalnya, atau dikasih makanan, dikasih apa, dapat langsung, saya kantongnya sendiri, tidak mungkin saya bagi-bagi, saya yang dapat, iya kan? Ini sifat manusia. Begitu dapat sesuatu pasti dia ambil sendiri. Kalau perlu tek di depan orang, melihat tidak ada orang, masuk kantong langsung. Ini sifat manusia. Tapi baginda Muhammad mendapatkan keselamatan dari Allah, mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung Allah ucapkan kepada baginda Muhammad. Apa aja beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaina, ku terima ya Allah, keselamatanmu aku terima dengan senang hati, dengan bangga aku, rahmatmu aku terima ya Allah, barokahmu aku terima ya Allah. Tapi wa ala ibadillahi sholihin, jangan cuma aku ya Allah yang kau beri keselamatan, umatku juga yang soleh kasih Allah. Engkau berikan selamat kepadaku, umatku juga selamatkan. Kau beri barakah kepadaku, umatku beri selamatan juga ya Allah. Jangan cuma aku. Ini baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetap kita ini dipikirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya Rasul pada diri kita. Sebagai bukti Rasul cinta kepada diri kita, pernah sekali waktu terjadi di zaman Rasulullah, tatkala duduk dengan para sahabat-sahabatnya Rasul di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu biasa Rasul dengan para sahabat duduk itu biasa, duduk sama-sama, nanti mungkin mengkaji, mungkin berbicara tentang apa, politik perang, membicarakan apapun, menyelesaikan masalah para sahabat. Itu selalu baginda Muhammad SAW. Pernah sekali waktu pernah Rasul ini tahu-tahu di hadapan para sahabat ini meneteskan air mata yang luar biasa menangisnya. Tolong ibu sebentar dipelankan sedikit suaranya ibu. Sekali waktu Rasul dan para sahabat ini meneteskan air mata, nangis yang sejadi-jadinya, sampai di dalam sebuah hadis terangkan sampai jenggotnya ini basah dengan air mata Rasul. Bingung para sahabat. Para sahabat ini bingung. Ada apa? Saling bertanya satu dengan lainnya. Ini seorang santri, seorang murid, seorang anak kalau melihat gurunya, orang tuanya, panutannya sedih, cari sebab apa sebab itu. Itu peduli semacam itu orang santri yang baik, anak yang berbakti semacam itu. Nangis Rasulullah ini. Para sahabat tanya, kenapa Rasulullah ini? Tidak pernah semacam ini Rasulullah ini, kenapa ya? Saya tidak tahu saya. Akhirnya tanya, qalu, para sahabat, ya Rasulullah,
Rasul bertanya, ya para sahabat tanya, ya Rasulullah, limadza tabki ya Rasulullah? Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku tidak pernah melihat engkau semacam ini. Aku bingung. Mengapa engkau menangis sejadi-jadi seperti ini Rasulullah? Apakah Allah murka dengan engkau? Allah marah dengan engkau ya Rasulullah? Apakah Jibril tidak datang kepadamu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa karena engkau sakit? Apa engkau punya masalah? Apa keluarga engkau ada masalah? Atau kami sebagai teman-temanmu membuat kamu sedih ya Rasulullah? Qala la, kata Rasul, tidak. Allah tidak mungkin marah dengan diri saya, tidak mungkin, kata Rasulullah. Dan saya tahu malaikat Jibril kalau tidak datang kepadaku berarti belum ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebabkan aku menangis, kata Rasulullah. Alhamdulillah saya sehat. Tidak ada masalah dengan keluarga saya. Alhamdulillah keluarga saya juga tenang, damai, abadi, biasa. Dan engkau sahabatku tidak memberikan aku sakit hati sama sekali. Walima tabki, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Kami tidak menjadi sebab itu semua, kenapa engkau menangis? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, Ishtaqaitu li ummati, ishtaqaitu li ahbabi, kata Rasulullah. Ishtaqaitu li ikhwani, kata Rasulullah. Aku menangis bukan karena engkau wahai sahabat-sahabatku, tidak karena Allah Subhanahu wa taala marah dengan saya, tidak. Aku menangis ishtaqaitu li ikhwani, karena aku rindu. Rindu li ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Aku rindu li ahbabi, orang yang aku cintai, aku rindu dengan mereka. Tambah bingung sahabat ini. Saudara-saudaranya, alasna ashaba ana asa ikhwanak ya Rasulullah, kata Rasulullah. Begitu Rasul mengucapkan aku rindu, sangat rindu kepada saudaraku, aku rindu dengan kekasihku. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ahbabak ya Rasulullah, bukankah aku nih kekasihmu? Bukankah aku ini saudaramu? Qala la, tetap tidak Rasul, bukan. Antum ashabi, engkau bukan saudaraku. Engkau bukan kekasihku yang kucintai, bukan. Engkau sahabat-sahabatku. Kita bayangkan, yang hidup dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, sholat menjadi makmum Rasulullah, perang bersama Rasulullah. Kata Rasulullah, anta ashabi, antum ashabi, engkau semua ini teman-temanku. Berarti ada kelompok manusia, satu kelompok manusia yang istaqaitu, yang dirindukan bagi Nabi Muhammad SAW, bukan sahabat. Rindu itu segala sesuatu yang kita rindukan, yang tidak berjumpa itu rindu. Kalau setiap waktu berjumpa rindu, tidak mungkin rindu. Tiap hari ketemu, tiap waktu ketemu. Engkau bukan engkau yang kumaksud, bukan engkau wahai sahabat-sahabatku. Tetap engkau ini sahabatku. Aku tahu engkau perang bersama aku tahu. Engkau sholat menjadi makmumku, aku tahu. Engkau aku didik, aku tahu. Tapi yang kumaksud bukan engkau wahai sahabat-sahabatku. Man huwa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qala sayati ummati, sayati qaumun min ba'di, sayati qaumun min ba'di amana bi walau yarani. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati qaumun, akan datang nanti di waktunya setelah aku meninggal dunia, ada kelompok manusia, satu kaum di mana tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat diriku, mimpi pun kadang tidak pernah mimpi denganku, tapi beriman kepadaku. Mereka lah saudara-saudaraku. Siapa mereka? Umat-umat setelah baginda Muhammad SAW meninggal dunia. Berarti insya Allah termasuk diri kita. Amin. Amin. Kita bayangkan kalau Rasul menganggap kita ini saudaranya yang dirindukan. Kita bayangkan kalau kita pergi keluar kota, contoh aja lah, saya ini berangkat dari rumah, dari Solo hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, insya Allah rencana Minggu saya pulang. Saya yakin entah diucapkan, biasanya ya, seorang wanita itu untuk mengatakan rindu sama suaminya itu biasanya sangat jarang sekali. Cuman dari gelagatnya kelihatan kalau rindu.
Ini anak saya mungkin rindu dengan diri. Kalau saya pulang, karena lama tidak berjumpa. Begitu pulang, wah luar biasa. Rasul pun semacam itu. Kita ini ditunggu Rasulullah, dirindukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita hidup di dunia ini tidak pernah berjumpa dengan baginda Muhammad, tapi yakin dengan Rasulullah, iman dengan Rasulullah, kita ikut baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal perbuatan kita, akhlak kita ikut Rasulullah, insya Allah kita menjadi ikhwan Rasulullah, saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bayangkan antara ikhwan saudara sama ashab teman, mana lebih dekat? Saudara dengan teman mana lebih dekat? Saudara lebih dekat. Saya punya uang 1 juta misalnya, mau saya bagikan, otomatis istri saya beri lebih dahulu, anak, keponakan, mertua, orang tua, baru ada lebih, baru teman. Utama keluarga ini ikhwan. Di akhirat nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam penghulunya manusia yang membuka pintu surga baginda Muhammad SAW. Di waktu itu Rasul tidak membuka pintu surga terlebih dahulu, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak akan buka pintu surga sebelum kau kabulkan permintaanku ya Allah. Wahai Muhammad, apa yang kau minta ya Rasulullah? Aku minta umatku yang masih belum masuk surga, belum di belakangku, akan ku cari-carilah ya Rasulullah. Cari di mahsyar teman saudara-saudaramu, cari di mahsyar para umat-umatmu. Setelah itu ketemu yang di mahsyar, dikumpul oleh Rasulullah, di sirat dikumpul oleh Rasulullah, sujud lagi kepada Allah, ya Rasulullah, apalagi kau minta? Ya Allah, aku belum puas karena umatku mungkin ada yang di neraka, cari yang di neraka, angkat mereka yang ada di neraka. Baginda Muhammad cintanya kepada diri kita, sampai semua kumpul baru dibukanya pintu surga. Setelah dibukanya pintu surga, apa Nabi Adam terlebih dahulu masuk surga? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, para anbiya masuk? Tidak. Diharamkan surga dibuka oleh Rasulullah, kecuali umat baginda Muhammad masuk terlebih dahulu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa? Insya Allah diri kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Karena mahabbah kita kepada baginda, modal hanya cinta kepada Rasul. Kalau cinta hanya di lisan, ya tidak ada buktinya. Cinta itu di lisan dan di hati, ada pengorbanan. Cinta butuh bukti, cinta butuh pengorbanan. Seperti di malam hari ini kita kumpul, ya, kumpul tempat ini, mohon maaf tempat yang sederhana, kita kumpul bersama, duduk di bawah, mungkin yang tua-tua mungkin agak kedinginan karena duduk di bawah, mungkin dengan adanya nyamuk dan lain sebagainya, ada yang kedinginan, ada yang kesemuan, tempat semacam ini tidak enak. Tapi pembuktian cinta kepada baginda Muhammad inilah yang insya Allah menyebabkan kita masuk surganya Allah, karena cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alaihi wa ala alihi. Kita bayangkan, kuntum khaira ummatin, kata Allah SWT, engkau wahai manusia, umat Rasulullah sebaik-baik umat, semulia-mulia umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur paling pendek di dunia, tapi amal paling banyak umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 60 tahun, 70 tahun. Rasul mengatakan umur umatku baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah, antara 60 70 tahun. Lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang ya nasib Anda begitu. Tapi ini umur yang singkat inilah bisa menjadikan diri kita sebagaimana umat-umat yang umurnya ratusan tahun terdahulu itu. Sama amal kita, bahkan lebih. Kita bayangkan, manja bil hasanati falahu asyru amthalia. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau kita tadi menaruhkan uang di kotak tadi untuk jariah masjid musola tadi ini, kita masukkan 10.000, Allah balas dengan 100.000. Kita masuk 100.000, Allah balas dengan 1 juta. Kita sedekah makanan ke tempat ini, berapa yang kita keluarkan, Allah balas kali 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti, baru malam ini aja sudah berapa pahala kita. Itu baru dari sedekah kita.
Man shalla alayya maratan sallallahu alaihi wasallam marat. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah membalas kepada orang tersebut 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat duduk di tempat ini dari mulai jam 7, jam 8 sampai sekarang jam 10. Jam 10 jam. Oh iya jam 11 ya ini jam Jawa sebenarnya. Jam 11 3 jam. Hitung berapa banyak salat yang Anda baca semua tadi. Taruh misalnya kita hitung duduk selama 3 jam 100 sholawat kalikan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal semacam ini yang meningkatkan jumlah pahala kita dibanding umat-umat terdahulu. Baru 1 jam, 3 jam, belum 1 hari lagi berapa kebaikan kita, senyum kita kepada orang, membantu kita kepada orang, kalikan 10, itulah pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala karena kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah semacam itu, kalau mulia kita karena baginda Muhammad, berarti kita punya utang budi dengan baginda Muhammad, pasti. Utang budi. Mau kita bayar atau tidak? Utang dengan baginda Muhammad, utang harus dibayar. Bagaimana? Ikut akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikut amal sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut kebaikan baginda Muhammad, hormat sama yang tua ajaran baginda Muhammad, sayang dengan yang muda, permudah kita dengan bersedekah, perbanyak kita infak, perbanyak kita senyum. Ini ajaran baginda Muhammad sebagai pembalasan budi kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di hari ini insya Allah kumpul kita, pembuktian kita membalas kepada baginda Muhammad, duduk kita tempat ini memperingati Isra dan Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya Allah dengan kumpul kita ini Allah turunkan juga barakah untuk diri kita semua. Allah turunkan barakah untuk keluarga kita. Allah kumpulkan untuk turunkan barakah untuk daerah kita, untuk kampung kita, untuk desa kita, untuk kota kita, untuk negara kita. Allah turunkan barakah karena malam hari ini kita bersama-sama menyanjung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kumpul kita di malam hari ini sebagai sababiah kita kelak berkumpul dengan baginda Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa azab dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus mengincicipi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penutup marilah kita balas budi baginda Muhammad yang waktu Isra dan Mi'raj di hadapan Allah nama kita disebut. Dibawanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jaminan dari baginda Muhammad supaya kita selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Insyaallah kita termasuk orang tersebut. Kalau nama kita dibawa oleh baginda Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala dari baginda Muhammad, maka jadikan lisan kita ini sering menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Rasulullah, kita hitung berapa banyak tadi dikatakan oleh Bapak Ketua ya, Pak Iswanto mengatakan tadi berapa banyak kita membaca Al-Qur'an dan berapa banyak kita membaca HP. Berapa banyak kita menyebut baginda Muhammad dan berapa banyak kita membaca Facebook? Jujur aja kita tanya. Berapa banyak kita membuka Al-Quran, berapa banyak kita membuka HP? Pembuktian cinta kita kepada baginda Muhammad SAW. Rasul itu mau makan ummati, mau pergi kemana ummati, di hadapan Allah ummati, mau meninggal dunia pun ummati, tidak pernah lepas dari mengingat diri kita. Baginda Muhammad tidak butuh dengan kita, Rasulullah tidak butuh. Umat satu dunia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir bersolat kepada baginda Muhammad tetap maqaman mahmuda, tetap tinggi baginda Muhammad kedudukannya. Tidak solawat pun tetap maqaman mahmuda baginda Muhammad. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Cukup dari Allah solawat baginda Muhammad, cukup, tidak perlu dari kita sekalian. Tapi kita dipikirkan Rasulullah, berharap ya Allah umatku ini masukkan kepada surgaku ya.
Masukkan, tidak mau, dicari satu persatu. Tadi bang saya bilang, dari mulai mahsyar sampai ke hisab, ke sirat, sampai ke neraka pun dicari satu persatu, diangkat oleh baginda Muhammad, diselamatkan. Ini kita aja suruh sholawat karena mau. Dibilang sholat itu bid'ah. Kalau waktu duduk bersama-sama di pengajian gini ada kotak jalan yang masuk uang yang lecek 2.000-an minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ke mall bukan hanya uang, sampai kartu kredit pun digeseknya. Ratusan ribu jutaan keluar karena apa? Tapi untuk cari surganya Allah 2.000 yang lecek. Cinta baginda Muhammad. Nah, ini loh yang perlu kita wujudkan, cinta kita pada Rasulullah. Yang sepele aja lah, sepele. Saya yakin yang ada tempat ini hampir 90% punya HP. Ya, jujur aja kita jujur, ya. Saya belum bisa. Kalau untuk menyimpan banyak saya simpan. Tapi sudahkah pernah kita memasang di status kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Sudahkah memasang di wallpaper kita nama Rasulullah? Atau yang kita pasang pacar kita? Atau yang kita pasang niaga kita pasang, atau foto kita, atau foto orang yang kita cintai ketimbang baginda Muhammad? Jujur aja, mana lebih banyak? Kalau saya belum bisa masang Rasulullah selamanya, paling di waktu bulan Maulid saya pasang seminggu 2 minggu, kadang sudah ganti lagi. Lihat foto saya yang ada lebih bagus, saya pasang foto saya. Ini karena apa? Lemah cinta kita kepada baginda Muhammad. Coba saya mau tanya di sini, berhadiah, tapi harus jujur ya. Kalau jujur insya Allah barokah. Yang punya HP yang statusnya hari ini sholawat pada baginda Muhammad siapa? Saya kasih hadiah. Mana? Coba lihat. Nah, jujur aja kita. Orang pada asik mengupload di mana? Di Facebook, Isra dan Mi'raj banyak. Kita enggak. Yang kita upload gambar bunga, kita upload kita bersama kekasih kita yang sudah foto dengan kekasih kita, sama-sama kita upload situ. Nanti muka kekasih kita dipasang dengan gambar love. Apa maksudnya? Ini loh, kan lucu ya. Tubuhnya ditunjukkan, wajah ditutup. Tapi baginda Muhammad tidak pernah kita pasang. Jujur aja kita semacam itu. Di rumah kita lah, pajangan di rumah kita, gambar-gambar bintang film, gambar binatang, gambar apa? Ketimbang gambar Nabi Muhammad, nama sholawat ada di rumah kita. Contoh aja kita tadi. Inilah kelemahan kita. Saya ingatkan sekali lagi, untuk diri saya khususnya saya mengingatkan, Rasul tidak butuh dengan diri kita. Kita yang butuh dengan Rasul. Rasul tidak butuh dengan diri kita, kita yang butuh dengan Rasul. Surga milik baginda Muhammad. Saya mau tanya, adakah yang tidak mau masuk surga di sini? Siapa yang mau surga di sini? Semua pasti mau surga. Punya siapa? Baginda Muhammad. Laulaka ya Muhammad lam khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau ya Rasulullah ya Muhammad, aku tidak menciptakan surga. Surga milik baginda Muhammad. Kalau tahu punya baginda Muhammad, kenapa kita tidak cinta kepada Rasulullah? Cinta hanya di lisan kita. Lah ini loh kekurangan kita. Para sahabat, para tabi'in, guru-guru kita, orang tua kita itu kadang kalau rindu dengan baginda Muhammad sampai menangis. Rindu baginda Muhammad sampai menangis. Kita pun kadang menangis, tidak punya uang, nangis. Diputuskan dengan pacar kita menangis. Putus dengan Rasulullah. Biasa. Yeah. Biasa. Ya Pak ya. Ya, iya Pak ya. Iya. Nggih napa nggih? Nggih. Nah inilah kita. Oleh karena itu mari biasakan mulai detik ini, kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Muhammad, ingin mulia karena baginda Muhammad, ingin di surganya Allah karena baginda Muhammad, cintai baginda Muhammad. Biasakan lisan kita ini membaca sholawat kepada baginda Muhammad, ikut akhlak Rasul, ikut perbuatan Rasul, pergunakanlah akhlak Rasul dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang nanti dicari oleh Rasulullah, ummati ummati ha ana laha, yang akan dapat syafaat baginda Muhammad.
orang-orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengulang kita di tempat ini termasuk keluarga-keluarga kita, insyaallah Allah mudahkan lisan kita untuk mengucap nama baginda Muhammad. Allah bahasa lisan kita dengan bersolat kepada baginda Muhammad. Allah curahkan kepada diri kita akhlak-akhlak Rasul dalam kehidupan kita, baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah tumbuhkan di hati kita, Allah semaikan di hati kita, Allah suburkan di hati kita cinta kepada Rasul, muallaq kepada baginda Muhammad SAW minad hadil yaum sampai kiamat kelak. Allah jadikan diri kita sebagai orang-orang yang selalu cinta kepada baginda Muhammad SAW. Ya Rabb, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, yang mana baginda Muhammad telah mencintai kami begitu banyak ya Rabb, tapi kami membuat beliau sangat membenci kami ya Rabb. Ya Allah, karena kedurhakaan kami kepada baginda Muhammad ya Rabb, insyaallah kau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Rabb, dan insyaallah baginda Muhammad tetap cinta kepada kami. Ya Habibi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, kami cinta kepadamu ya Rasulullah, hanya di lisan kami ya Habibi ya Rasulullah, tapi kami yakin bahwa engkau adalah manusia yang mulia, engkau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah yang paling mulia, sehingga engkau akan tetap mencintai kami ya Rasulullah. Maafkan semua kesalahan kami ya Habibi ya Rasulullah, maafkan kedurhakaan kami kepadamu ya Rasulullah, maafkan pembalasan kami kepadamu yang tidak baik ya Rasulullah, bukan karena kami tidak yakin dengan engkau, kami tidak mampu daripada menahan hawa nafsu kami ya Rabb, tidak mampu melawan hawa nafsu kami ya Rabb. Ya Allah, bantu kami dan mengendalikan hawa nafsu kami ya Rabb, dan bantu kami dan mengalahkan hawa nafsu kami ya Rabb. Kami yakin bahwa diri engkau adalah zat yang bisa membantu dalam semua makhluk-makhluknya ya Rabb. Allahumma ya Rabbal Alamin, sebagaimana ikrar kami kepadamu ya Rabb, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, ya Allah, jadikan diri kami sebagai orang-orang yang senantiasa cinta kepada baginda Muhammad, selalu menyebut nama baginda Muhammad, hati kami muallaq bergantung kepada baginda Muhammad. Ya Rabb, ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang cinta kepada baginda Muhammad, jadikan keluarga kami keluarga nubuwah, jadikan akhlak kami akhlak nubuwah, jadi amal-amal kami amal nubuwah ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, berkat malam daripada di hari ini, hari Isra dan Mi'raj ya Rabb, kami mohon kepadamu ya, curahkan barokah kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada kampung-kampung kami, kepada desa kami, kepada kota kami, kepada negara kami cintai dan dunia ini ya Rabb. Berkat baginda Muhammad, curahkan barokahmu yang banyak, hissiyah wal ma'nawiyah, barokah yang tampak dan barokah yang tidak tampak ya Rabb. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'ataka minhu abduka wa nabiyyuka wa rasulika sayyidina Muhammad wa ibaduka salihun. Ya Rabb, ya Allah, para wali-walimu ya Rabb, para ulama-ulamamu ya Rabb, para kekasihmu ya Rabb, kau angkat derajatnya karena baginda Muhammad, karena beliau cinta kepada Rasulullah, itba baginda Muhammad ya Rabb. Kami mohon ya Allah, dengan cinta kami yang sedikit ini ya Rabb, angkatlah derajat kami ya Rabb, angkatlah derajat kami ya Rabb, muliakan kami ya Rabb. Ya Allah, muliakan wajah kami, muliakan mata kami ini ya Rabb, di dunia ini bisa memandang baginda Muhammad ya Rabb. Ya Allah, bisa memandang baginda Muhammad ya Rabb, bisa bermimpi berjumpa baginda Muhammad ya Rabb, dan kelak di alam kubur kami yang berjumpa baginda Muhammad ya Allah, dan di akhirat berjumpa baginda Muhammad ya Rabb. Ya Allah, diberikanlah baginda Muhammad dari telaga Kautsar, beliau berikan minuman ya Rabb yang akan menghilangkan dahaga kami sampai kau hisab kami ya Rabbal Alamin ya Rabb, sehingga benar baginda Muhammad ridha kepada kami ya Rabb. Allahumma takrim alaina wa man hadar fi hadzal makan ya Rabb, bin nadrah wajhi habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil barzakh fil akhirah radina anna ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbal Alamin, kami mohon kepadamu, kuatkan iman takwa kami kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, angkatlah semua bencana-bencana yang ada di hati kami ini ya Rabb, yang akan menghapuskan cinta kepada baginda Muhammad, bencana yang ada di hati kami daripada sifat-sifat syaitan, mengadu domba, dengki, iri hati, mengadu domba, menggunjing orang lain ya Rabb, dan apapun yang ada di hati kami ya Rabb, sembuhkan semua ya Rabb, berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami kumpul di malam hari ini ya Rabb, kami memperingati peristiwa Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW ya Rabb.
Kami kumpul dengan para ulama-ulama-Mu ya Rabb, orang tua kami ya Rabb yang dekat dengan baginda Muhammad, yang cinta kepada baginda Muhammad ya Rabb, dan orang-orang yang insyaallah akan menurunkan barakah kepada baginda Muhammad ya Rabb. Kami kubur sama mereka. Di dunia kami kumpulkan dengan orang-orang yang cinta kepada baginda Muhammad ya Rabb. Permohonan kami kelak kumpulkan kami ya Rabb dan orang tua kami dan anak istri kami, suami kami ya Rabb, dan guru-guru kami kelak di syurga. Kumpul kami bersama orang-orang yang mencintai baginda Muhammad ya Rabb, dan orang yang sangat dicintai yaitu orang yang paling mulia baginda Muhammad SAW di syurga-Mu tanpa hisab tanpa adab dari Rabbul Alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala daynan illa qadaita, wala jahilan illa 'allamta, wala 'aiban illa satarta, wala hajat min hadunya wala إلا قضيتها سنتهي الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن محسنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا وأدبنا واسع رزقنا الحسية والمعنوية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Rabb, ya Allah, berkat baginda Muhammad, berkat Isra dan Mi'raj ya Rabb, satukan hati umat Islam yang ada di dunia ini ya Rabb, satukan hati umat Islam yang ada di dunia ini ya Rabb, khususnya yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia ya Rabb, terkhusus lagi yang ada di Kalimantan Timur ya Rabb, yang ada di Pasir, yang ada dimanapun ya Rabb. Jadikan satu hati kami dan hati mereka ya Rabb, tautkan dengan hati kami dengan baginda Muhammad SAW dengan kalimat-kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, hidupkan kami dengan ucapan kalimat-kalimat la ilaha illallah, matikan kami dengan ucapan kalimat-kalimat la ilaha illallah, masukkan kami dalam sumber ahli la ilaha illallah, dan jadikan ucapan yang kuat di lisan kami yang terakhir ya Rabb setelah baginda Muhammad hadir di jasad kami tatkala kami sakaratul maut ya Rabb, dengan di bawah suhunya dengan tangan beliau yang suci tubuh kami ya Rabb, sehingga terlontar di lisan kami kalimat-kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namud wa nab'athu syuhada min amin wal amin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ya Allah, permintaan kami yang terakhir ya Rabb, orang tua kami yang hidup bersama kami di waktu ini ya Rabb, yang hadir di tempat ini ya Rabb, orang tua kami, orang tua kandung kami, guru-guru kami, para sepuh bini sepuh kami ya Rabb, para pemimpin-pemimpin kami yang lagi hidup bersama kami di waktu ini ya Rabb, panjangkan usia mereka, panjang usia mereka ya Rabb, sehatkan zahir batin mereka ya Rabb, sehatkan zahir batin mereka ya Rabb, ya Allah, kabulkan semua hajat dan doa-doa mereka ya Rabb, dan insyaallah mereka kau beri sifat sabar dan mendidik kami sebagai anak mereka, sebagai santri mereka ya Rabb, supaya kami menjadi anak-anak yang saleh salehah fi taatillah taat Rasul dan birrul walidain wal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil ardi hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kekhilafan saya, atas kesalahan saya, ketidaksopanan dari perbuatan-perbuatan saya, daripada ucapan saya yang tidak benar, yang salah, sumber kesalahan terhadap pada diri saya, khususnya kepada para sepuh dan bini sepuh, para ulama, para kiai, dan khususnya juga kepada ibu kita, ibu kepala desa dan bapak RT. Mohon maaf semua kesalahan letaknya pada diri saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan kalau ada ucapan yang saya yang benar, sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi, sumber pada Allah dan baginda Muhammad SAW. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.